Oke, dari aku juga sepakat. Jujur sering lihat juga kayak di platform X atau Instagram dan lain-lain. Kalau mungkin teman-teman lihat itu sempat viral, ada perempuan yang ngupload foto terus kayak ini kenapa ya kok macet banget dengan kondisi dia sendirian di dalam mobil itu. Jadi menurutku pajak ini adalah salah satu cara dari pemerintah untuk kayak ayo mikir untuk beli kendaraan pribadi dan mulai beralih ke kendaraan umum atau kendaraan lain yang lebih sustainable lah, maksudnya lebih ramah lingkungan kayak gitu. Oke. Ini boleh diganti nggak ya? Saya mau merubah suara saya. Tadi dari saya jadi tidak sepakat. Pertama adalah setelah melihat polemik di negeri ini yang banyak korupsi, jadi saya khawatir awalnya membuat Salah satu faktor perubahan suara. yang awalnya mau ikhlas memberikan serpihan uang untuk negara, pembangunan negara, jadi saya berpikir bahwa wah nanti malah salah masuk lubang nih gitu ya uang saya. Pares mengundang 6 mahasiswa untuk mengikuti program Sepakat Tidak Sepakat. Peserta akan mengambil bola putih jika sepakat dengan mosi yang dibacakan, dan bola pink jika tidak sepakat. Episode kali ini, peserta akan memperdebatkan tentang sustainability. Sepakat atau tidak sepakat? Pemerintah harus mensubsidi harga kendaraan listrik. 3, 2, 1. Oke, sepakat karena dari subsidi itu bisa meningkatkan niat dari masyarakat, apalagi untuk beralih dari kendaraan BBM ke kendaraan listrik, startnya dari situ. Jadi itu untuk mempermudah masyarakat bisa merasakan energi baru selain bahan bakar minyak gitu. Jadi makanya ini sangat bagus sekali dari pemerintah sebagai start awal buat masyarakat pindah dari BBM ke energi listrik. Ya, sama setuju. Aku juga sepakat karena mungkin kalau misalnya tadi dilihat dari POV ketertarikan masyarakat gitu ya. Kalau misalnya kita coba lihat sebenarnya dari sisi market kayak gitu ya. Di Indonesia sendiri pun jadi market yang sangat potensial gitu. Melihat dari 230 juta warga yang masih memakai energi yang mungkin kotor kayak itu dan mau bertransisi ke energi yang baru dan lebih bersih tentunya. Nah, itu pemerintah mendukung dan mensupport dengan adanya kebijakan fiskal melalui subsidi electric vehicles kayak gitu. Dan di situ akan meningkatkan ketertarikan masyarakat membeli dan tentunya efek sampingnya adalah juga mensupport adanya roda perekonomiannya semakin meningkat kayak gitu. Menurut aku itu tidak sepakat. Kenapa? Karena setahu saya pemerintah itu menggelontorkan dana 5 triliun. Dan sekitar 5 triliun dan sekarang memang realisasinya masih belum bagus. Dan menurut saya salah satu cara adalah pemerintah membangun transportasi umum berbasis electric vehicle. Kenapa? Karena semua orang bisa menikmati kendaraan tersebut dan itu menjadi kebanggaan kita sendiri menggunakan kendaraan yang telah diberikan pemerintah. Oke, kalau aku sendiri lebih setuju dengan pendapat dari Kak Hanif itu tentang kendaraan umum. Kalau misal untuk perseorangan memang itu jadi langkah awal yang baik. Tapi kalau kita lihat bareng-bareng ya, itu listrik itu asalnya masih dari minyak bumi dan batu bara. Yang mana itu sebenarnya sama aja, kita hanya menambah satu proses di situ dari minyak bumi batu bara jadi listrik untuk kendaraan umum. Untuk kendaraan-kendaraan yang perseorangan. Sedangkan kalau kendaraan umum itu bisa lebih mengatasi daripada untuk perseorangan. Selain itu mau lihat dari infrastrukturnya kayak bengkel-bengkelnya sendiri. Nah, itu bengkel listrik ini sekarang tuh masih kurang sekali fasilitasnya. Jadi menurutku dibenahi dulu belakangnya infrastrukturnya. Kalau misalnya memang semuanya udah siap, nanti baru bisa dihadirkan kendaraan-kendaraan yang untuk perseorangan kayak gitu. Oke. Kalau aku tidak setuju juga untuk subsidi electric vehicle dari pemerintah karena alasannya adalah kalau misal dari perspektif tata kota sendiri, ketika masyarakat itu disubsidi kendaraan pribadinya, maka masyarakat ada insentif dong untuk membeli kendaraan pribadi meskipun itu listrik. Nah, dengan adanya masyarakat membeli kendaraan pribadi, jalanan tentu makin macet dan itu akibat jalanan makin macet, adapun
bahan bakar kendaraannya itu bensin ataupun bahan bakar kendaraannya itu listrik, tetap saja sama-sama macet. Untuk soal polusi juga, polusinya hanya dipindah dari kendaraan, dari jalan itu sendiri menuju tempat-tempat pembangkitan listrik seperti pembangkitan listrik batu bara, ya selama kita masih menggunakan itu. Toh kalaupun energinya pakai energi terbarukan, masalah lain juga tetap muncul dengan adanya produksi baru dari mobil-mobil yang diproduksi sekarang. Itu tentu juga menghasilkan emisi tambahan dalam sisi produksinya. Oke. Kalau aku tidak sepakat ya, dan setuju dengan teman-teman rata-rata di sini, karena sebetulnya itu adalah kita melihat bahwa sumber emisi kita rata-rata itu masih menggunakan pembangkit yang bersumber dari batu bara. Dan elektrifikasi kita itu 60% itu masih dari PLTU, dan sedangkan PLTU itu kita tahu bahwa itu jadi salah satu polemik gitu ya. Terus yang kedua adalah penggunaan kendaraan listrik itu menggunakan baterai yang itu bersumber dari pertambangan, dan itu jadi polemik juga saat ini gitu ya, khususnya adalah nikel. Gimana keberlanjutan dari nikel, terus tuh bagaimana emisi, dan ini sebenarnya itu adalah fokus utama kita seharusnya bukan terhadap kendaraannya terlebih dahulu, tapi menyiapkan infrastruktur elektrifikasi kita yang sebetulnya harus secara masif. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, perlu diketahui bahwa sebetulnya ini dengan porsi PLTU adalah 62%, artinya adalah perlu adanya solusi untuk melakukan bauran energi secara cepat gitu. Artinya apa gitu ya? Agar kita menjamin bahwa elektrifikasi kita yang telah dibangun itu adalah memang benar-benar bersih. Ada dua hal pendekatannya, itu adalah pertama, bisa kita melakukan menggunakan bauran biomass sebagai campuran di PLTU, atau yang kedua adalah kita mengefisiensikan setiap proses produksi menggunakan prinsip life cycle thinking supaya lebih efisien nantinya ketika emisi per 1 kWh listrik yang digunakan oleh masyarakat. Sebenarnya gini, kenapa saya sepakat, karena kita lihat perilaku di negara kita ya, Indonesia. Ya. Konsumtif. Dilihat dari pasarnya, konsumtif. Makanya kenapa disubsidi, supaya kita mobil listrik, motor mungkin untuk yang menengah, seperti yang rata-rata Indonesia menengah agak ke bawah gitu ya. Mohon maaf. Jadi melihat bahwa motor listrik disubsidi, bahkan harganya bisa, kalau koreksi kalau salah, 9 juta mungkin, 9 juta, 10 juta harganya segitu. Nah, jadi ada intensi tersendiri bagi masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik. Ya walaupun memang pada dasarnya memang masih butuh energi lain. Tidak bisa langsung listrik semua enggak. Tetap butuh, saya setuju dengan Mas saya, ada bauran energi benar. Namun ini langkah yang paling tepat mengingat di Indonesia sendiri perilaku masyarakatnya seperti itu. Untuk yang tadi macet itu ya segala macam, sebenarnya untuk volume kendaraan di kota-kota besar, ketika kita beralih dari motor BBM ke motor listrik, itu kan 1:1 ya. Kecuali mungkin ada beberapa motor BBM yang di rumahnya, dan itu memang harus ada survei berkala atau survei lebih lanjut untuk itu, tergantung pemerintahnya. Tetapi dari secara umum kita lihat bahwa volume kendaraan menurut saya tidak terlalu berpengaruh ya, tidak terlalu menekan secara signifikan bahwa ini adalah sesuatu yang tidak harus disepakati gitu. Nah jadi saya menghargai pendapat teman-teman sini, bagus. Namun memang dilihat dari perilaku masyarakat Indonesia yang konsumtif, justru cara ini adalah cara yang efektif untuk sekarang, sambil pemerintah meninjau dan mengevaluasi apa yang terjadi ketika disubsidi dan segala macam. Ketika kasus yang berhenti disubsidi, maka akan ada kemacetan di situ, buat disubsidi. Karena yang langkahnya awal sudah disubsidi kemudian di stop, maka nanti jadi saya kurang tahu, saya lupa baca negara apa yang stop subsidi untuk kendaraan listrik. Jadi sambil pemerintah, kita percayakan saja untuk mengevaluasi dan merencanakan next langkah yang dilakukan apa supaya tetap program energi listrik, mobil listrik, motor listrik ini bisa berjalan sedemikian rupa supaya lebih efektif ke depannya. Mungkin Mau nanggapi dulu. mungkin nambahin juga ya. Oke. Kayak sebenarnya dari concern yang teman-teman sampaikan tadi, aku juga
itu menjadi sebuah pertimbangan gitu. Iya. Cuman di sisi lain coba kita lihat, mungkin tadi kalau masnya menyampaikan dari pihak pemerintah kayak itu. Nah, mungkin di sini kita bisa lihat dari skop yang lebih luas gitu. Bagaimana sebenarnya ada skema yang namanya collaborative governance gitu. Kita butuh kerjasama yang konkret antara private sector, government, sosial dan juga NGO kayak gitu. Nah, dari situ mungkin peran-peran yang lebih dispesifikin lagi, didetailkan lagi, misalnya tadi bertanggung jawab terhadap produksi, pun juga private sector harus harus mempertimbangkan ESG score, Environment Social Government Score, yang mana akan meningkatkan interest investor kepada perusahaan tersebut kayak gitu. Jadi semuanya memiliki kewajiban dan juga haknya masing-masing kayak gitu. Tapi gini, aku mau tanya, di sini semua siapa yang sudah ambil subsidi listrik, kendaraan listrik? Belum ada. Alasannya kenapa? Niat ada sih. Cuman kalau misalnya karena emang mungkin finance-nya belum stable gitu ya, dan belum ada duit saya. Oke, mungkin masih mahasiswa ya. Bisa nyoba-nyoba, aku tertarik sama wah itu Grab motor listrik gak ada suaranya. Tiba-tiba lewat aja gitu kan. Menarik gitu. Tapi teman-teman sempat ini nggak itu tuh coba bertanya ke warga sekitar gitu kan, atau pernah make gitu ya motor listrik kan kayak rasanya tuh lebih pelan dibandingkan BBM. Atau terus infrastrukturnya belum terbentuk gitu ya. Dan sebetulnya tuh banyak stigma juga yang di masyarakat. Jujur aku salah satu yang minat banget tuh. Pertama adalah menggunakan mobil listrik gitu ya. Tapi banyak dari keluarga aku tuh yang bilang bahwa oh nggak usah gitu. Kenapa gitu? Karena pertama adalah biaya listrik, terus yang kedua adalah ribet nanti kalau bisa berhenti tengah jalan. Nah, dari situ rasanya gitu ya, minat warga sekitar terkait untuk mensubsidi kayaknya masih rendah. Makanya banyak gitu ya dari Kementerian ESDM ini mendorong warga sekitar itu untuk ayo dong ambil gitu subsidi ini gitu. Sedangkan kan sekarang minat orang-orang untuk mengambil subsidi itu tuh relatif lebih rendah gitu ya. Walaupun dengan anggaran yang sudah dikucurkan, tapi ternyata faktanya nggak sama sekali terrealisasi dengan baik gitu ya. Aku izin menambahkan di yang bagian kontra. Jadi untuk menanggapi yang sisi konsumtif tadi ya, masyarakat kita memang konsumtif, dan menurutku itu menjadi dasar argumen bahwa pemerintah sejatinya harus bertanggung jawab pada sifat konsumerisme dari masyarakat itu sendiri. Jadi dengan adanya subsidi, apalagi ketika kendaraan listrik ini bisa lebih murah dibandingkan kendaraan BBM, tentu masyarakat yang sebelumnya ada di segmen dia tidak bisa beli kendaraan, jadi bisa beli kendaraan listrik. Dan itu seharusnya dan itu tentu hal yang salah dari sisi keberlanjutan, karena itu salah satu hal yang dikhianati dari keberlanjutan itu sendiri adalah bertambahnya konsumsi. Karena ketika bertambahnya konsumsi, maka produksi kendaraan, produksi listriknya juga akan bertambah, dan itu tentunya akan mengancam sumber daya alam yang kita punya sekarang untuk produksi kendaraan listrik itu tadi beserta energinya. Oke. Last. Penanggapan teman-teman tadi, terutama yang bagian Kak Dwayne, tentang ini adalah solusi yang tepat untuk saat ini. Kalau aku sendiri mungkin merasa itu malah solusi yang tepat untuk besok-besok atau ke depannya. Sebenarnya itu menanggapi juga bagian infrastruktur ya. Subsidi ini menurutku bisa diterapkan di besok-besoknya. Nah, subsidi ini bisa dialokasikan dulu untuk membenahi infrastrukturnya, mempersiapkan segala sesuatunya. Baru nanti ketika sudah siap, otomatis sosialisasinya juga udah lebih solid daripada saat ini. Masyarakat sudah lebih ngerti ini, oh ya kita perlu ini, fasilitasnya udah siap, subsidinya bisa dimanfaatkan dengan maksimal kayak gitu. Sepakat atau tidak sepakat? Deforestasi untuk pertanian dapat dibenarkan demi ketahanan pangan. 3, 2, 1. Aku sepakat, tapi dengan syarat hutan yang digunakan adalah hutan produksi. Kenapa? Karena hutan produksi itu hanya terdapat satu jenis tumbuhan atau tanaman. Nah, jika kita deforestasi ke tanaman yang tropis atau hutan alami, itu tentu akan berbahaya bagi lingkungan sekitar. Maka dari itu saya sepakat apabila untuk meningkatkan produksi agrikultur kita melakukan deforestasi di hutan produksi. Ya, sepakat karena bergantung juga ya, depends kayak itu. Sepakat dengan Hanif kayak itu. Bagaimana sebenarnya kita melihat mungkin aku sebagai anak sosial gitu nggak yang terlalu paham secara teknis kayak gitu ya. Tapi aku sempat diskusi sama teman di Fakultas Kehutanan.
mereka menyatakan kalau misalnya emang ada beberapa saya kayak area hutan gitu yang ada fungsinya masing-masing kayak gitu. Dan seharusnya ketika emang sudah diketahui fungsinya secara saintis dan sudah di approve kayak itu ya akan lebih baik jika emang itu yang digunakan gitu. Misalnya tadi contohnya yang produksi atau mungkin jenis-jenis area hutan lain yang emang bisa digunakan untuk lahan pertanian dan seterusnya. Karena emang mengingat untuk memenuhi supply chain food untuk seluruh warga Indonesia juga dibutuhkan kayak gitu kan. Makanya perlu riset yang lebih lanjut terkait spesifikasi area dan juga bagaimana dampak atau mungkin sustainability ke depannya kayak gitu. Kayak dari aku sendiri nggak sepakat dengan adanya deforestasi hutan untuk ketahanan pangan, untuk agrikultur itu, karena kalau ditinjau dari lingkungan sendiri, walaupun misalnya itu hutan produksi atau gimana, tapi banyaknya kan hutan-hutan yang diambil itu malah hutan-hutan yang bukan hutan produksi gitu loh. Kita nggak bisa memastikan bahwa itu memang yang diambil areanya itu udah benar-benar yang memang bisa dipakai. Nah kalau misal yang dipakai adalah itu yang heterokultur, maksudnya yang banyak macamnya tumbuhannya, dan itu langsung diganti jadi sesuatu yang monokultur, itu tuh akan sangat mengganggu dari tanahnya sendiri, siklus airnya sendiri, dan itu bisa nyebabin banyak banget dari mulai pemanasan globalnya jadi makin tinggi, atau misal dari bencana alam itu, karena akar-akarnya itu nggak cukup kuat untuk nahan sekuat dari tanaman yang ada di hutan-hutan itu sebelumnya kayak gitu. Oke, jadi untuk deforestasi ini sebenarnya setuju ya, karena perubahan dari heterokultur ke monokultur itu sangat berpengaruh ke sultananya, apalagi di Indonesia ini kan. Di Indonesia ini hutannya itu hutan tropis. Kalau misalnya dilakukan penebangan, kemudian untuk menjaga ketahanan pangan itu terus harus deforestasi, justru malah nanti hutannya kita itu semakin hilang. Apalagi dalam deforestasi itu kita tidak tahu lahan yang akan dipakai untuk agrikultur itu sebesar berapa ratus, mungkin berapa hektar gitu ya. Kemudian ada akal-akalan, saya tidak menyalahkan semuanya ada akal-akalan atau tidak, namun untuk produksi yang sebesar ini dan seluas ini pasti memungkinkan ada sesuatu, dan itu yang harus ditinjau lebih lanjut supaya lebih lancar. Dengan syaratnya seperti itu. Namun sekarang fokus kita adalah gimana hutan ini tetap dijaga sedemikian rupa supaya anak cucu kita nanti tetap bisa merasakan kesejukan hutan ini gitu. Nggak pemandangan itu nggak kelapa sawit aja, pulp aja, atau apapun yang akan ditanam sebagai monokultur gitu. Jadi ya itu saya tidak sepakat dengan ini. Saya menambahkan argumen dari sisi tidak sepakat. Jadi sisi tidak sepakatnya sendiri memang betul tadi ada hutan yang difungsikan sebagai hutan produksi dan itu sudah diatur dalam rencana tata ruang juga. Jadi memang sudah ada pembatasannya mana yang bisa di hutan produksi, mana yang hutan untuk dikonservasi. Tetapi apabila hutan produksi yang sudah mungkin dari awal sudah monokultur itu kita ubah jadi agrikultur fungsinya, yang mana kalau di mosinya tadi mungkin salah satunya untuk ketahanan pangan, itu beresiko karena biasanya ketika komoditas yang digunakan untuk pangan ini adalah komoditas yang tidak mempunyai akar yang kuat seperti pohon-pohon di hutan. Jadi seperti singkong, lalu habis itu jagung, lalu habis itu padi, itu mereka semuanya sama-sama akarnya tidak terlalu dalam seperti akar-akar di pohon-pohon hutan, yang mana itu menyebabkan disrupsi pada siklus air. Lalu asumsi lain juga, argumen lain juga untuk isu ini, saya tidak sepakat karena adanya pengubahan fungsi hutan menjadi fungsi agrikultur yang fungsi utamanya untuk melayani kebutuhan manusia itu menandakan bahwa kita masih berfokus pada kebutuhan manusia saja, bukan kebutuhan semesta atau alam ini secara keseluruhan. Ya, aku menambahkan satu hal gitu ya. Kalau misalnya tadi kan dibilang bahwa setiap hutan itu udah ada klasterifikasi antara satu sama lain gitu ya. Misalnya contoh adalah hutan produksi ya. Tapi secara fungsi itu bukan untuk pertanian yang diizinkan, masih tetap adalah untuk hutan produksi. Artinya apa? Ketika memang berbicara sustainability, itu berarti harus adanya equal. Nah, kita nggak bisa untuk merubah misalnya yang diizinkan itu adalah hutan produksi, terus tiba-tiba diganti menjadi lahan pertanian. Bagaimana supply untuk misalnya furniture, bahan bakar gitu ya, biomass. Yang itu sebenarnya depend terhadap produksi gitu ya, hutan produksi tadi gitu ya. Nah, salah satu cara sebetulnya
pemerintah pun kan sebetulnya memikirkan ya dengan dilema antara penggunaan hutan lahan itu ada salah satunya dari Kementerian KLHK itu adalah Perhutanan Sosial. Bagaimana menerapkan sistem hutan yang itu ada agroforestry dan di situ adalah menerapkan bagaimana prinsip-prinsip pertanian di dalam hutan supaya mungkin lebih berdaya dan kelompok rentan yang ada di dalam hutan itu tuh bisa memanfaatkan hasil gitu ya, mengkombinasikan antara pertanian, peternakan dengan kehutanan di sekitar. Lalu yang kedua adalah yang perlu dipahami, ya hutan ini adalah salah satu aset dan kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara tropis dan salah satu hutan terbesar dan tentu ini bisa jadi perebutan nih ke depan nih terkait cadangan karbon ke depannya. Tentu aku sih ingin mendorong bahwa kita harus punya prinsip bagaimana equal gitu ya, terus sustainable gitu ya, tapi menggunakan prinsip kaidah yang bijak. Dan satu hal lagi yang kedua gitu ya, pola konsumtif kita sebagai manusia, nah harus ada diversifikasi pangan, itu poin yang paling penting. Yang ketiga adalah penelitian riset dari sektor agriculture, bagaimana dalam menanam bibit atau kan sekarang banyak teknologi pemulihan tanaman, bagaimana di lahan sempit itu bisa produksi lebih optimal. Nah itu seharusnya yang lebih digenjot oleh kita gitu ya sebagai generasi bangsa untuk bisa mendorong bangsa ini gitu. Sepakat atau tidak sepakat? Plastik sekali pakai harus dilarang di seluruh wilayah di Indonesia. 3, 2, 1. Main ini bola. Sepakat nih. Sepakat. Bola sepakat. Oke. Kalau dari aku sepakat, karena limbah plastik itu kita juga bisa lihat ya di selokan, di pantai itu kita sering sekali nemu limbah plastik dan tidak dimanfaatkan sama sekali. Nah, salah satu caranya untuk mengurangi limbah plastik adalah mengurangi penggunaannya. Tapi ada satu masalah, yaitu UMKM kecil juga sering menggunakan limbah plastik. Contoh, tukang cilok, tukang bakso. Nah, sempol itu kan juga sering pakai. Namun untuk sekarang sepertinya masih sulit untuk langsung di stop atau dijalankan peraturan tidak boleh menggunakan limbah plastik. Tapi saya sepakat untuk mungkin tahun 2030 itu bisa dilakukan. Ya, sepakat. Karena juga kalau kita lihat mungkin untuk kedepannya gitu ya, untuk rencana kedepannya kita bisa menggantikan lah kayak gitu plastik yang itu tuh kalau nggak salah kayak udah banyak banget karya-karya dari anak muda Indonesia yang mengubah dari singkong jadi plastik dan seterusnya kayak itu. Dan kalau misalnya kita lihat juga dari masalah yang especially di Jogja kayak itu kemarin aku juga habis riset tentang masalah sampah plastik di Jogja dan ada alat yang sebenarnya bisa untuk mengolah dari sampah plastik ke semacam kayak tabel kayak gitu. Nah, itu kalau kita lihat juga ada 60% sampah plastik di Yogyakarta yang berakhir di TPU kayak. Sepakat, karena meskipun sekarang ada paradigma recycle, reuse seperti itu, tetapi dengan adanya produksi plastik tetap saja ketika kita harus recycle atau menggunakan kembali kualitasnya terus menurun, dan kalaupun kita recycle itu juga pasti perlu ada sumber daya tambahan yang dimasukkan untuk membuat produk lain. Jadi solusinya adalah mengurangi atau melarang plastik itu sendiri. Oke, sepakat. Karena balik lagi ke saya kan asal dari Balikpapan nih. Ya, toko-toko kayak mungkin Swalayan, mungkin Indo sekalian, Alfa dan kawan-kawan itu sudah tidak menggunakan plastik sama sekali. Tidak menggunakan. Jadi kalau mau belanja mau apa itu sudah harus pakai tote bag masing-masing udah bawa. Kalau nggak bawa tote bag bisa beli tote bag langsung di tokonya gitu. Dan juga kemarin ada yang viral tuh yang bikin jalanan aspalnya dicampur sama plastik. Yang buat jalanan. Nah, itu adalah salah satu cara juga buat mengurangi limbah plastik. Nah, dengan sama-sama kita melarang sama kita mendaur ulang itu pasti udah mengurangi pemakaian plastik. Jumlah plastik di bumi itu pasti berkurang. Sedikit apapun pasti berkurang. Nah, pasti ada banyak ide-ide dari anak-anak bangsa yang memang berguna banget untuk mengurangi sampah-sampah plastik yang ada khususnya di Indonesia dulu lah gitu. Pasti saya sepakat untuk mengurangi. Oke, dari aku sendiri sepakat. Mungkin aku mau highlight tentang bagian lingkungan dan juga bahan dari plastiknya sendiri. Seperti yang kita tahu kayak PVC atau kayak plastik-plastik polyester yang lain dan lain-lain itu
ada kandungan-kandungan yang kadang karsinogen dan bisa aja itu tuh terurainya aja untuk plastik kalau nggak salah itu sekitar 10 sampai 500 tahun. Yang mana setiap tahunnya aja kita sekitar 200 atau 300 ribu sekian ton kita menghasilkan plastik. Jadi itu nggak bisa diatasi juga gitu loh. Nah, untuk plastik sendiri itu bisa terurai jadi mikroplastik yang mana kita aja bisa menghirup, kita nggak sadar bisa mengonsumsinya. Nah itu jadi sebenarnya larangan untuk penggunaan plastik sekali pakai itu adalah larangan yang sangat baik menurut saya. Oke, aku mungkin pelengkap juga dari sepakat gitu ya. Sebenarnya aku pengennya adalah tengah-tengah. Karena tapi sayang ini sepakat dan tidak sepakat gitu ya. Karena pertama adalah mungkin tadi secara ekologis gitu ya, itu adalah sangat berdampak terhadap lingkungan gitu ya. Dan penggunaan dari plastik ini kalau bisa adalah berulang-ulang dipakai gitu ya. Cuman aku juga sebenarnya tuh ada concern tertentu adalah ketika kita menggunakan plastik yang berulang itu sebetulnya adalah memudahkan untuk transfer dari mikrobia. Dan sebetulnya itu tuh adalah kalaupun misalnya nanti pemerintah jadi menerapkan makan siang gratis gitu ya. Ini adalah ketahanan pangan, penggunaan wadah itu tuh benar-benar harus dijaga karena itu adalah aspek terpenting dari kesehatan kita. Salah satunya adalah ketika plastik digunakan berulang-ulang itu rawan terkena paparan salmonella, listeria gitu ya. Yang itu sebetulnya listeria sendiri adalah infeksi otak dan bagaimana gitu kita harus menyiapkan infrastruktur itu gitu ya, ketahanan pangan dengan termasuk bagaimana upaya mitigasi kalaupun misal kita komit untuk melakukan recycling atau penggunaan wadah berulang-ulang itu harus benar-benar kita juga aware terhadap diri kita bagaimana cara secara bijak untuk memanfaatkan plastik yang berulang. Ya, saya menambahkan argumen sepakat tadi. Benar sebenarnya saya juga agak ada sisi kurang sepakatnya, tapi memang tidak ada opsi tengah di sini. Jadi untuk aspek kurang sepakatnya, opsi kurang sepakatnya itu karena memang jalannya itu masih jauh. Untuk misal sekarang melarang, apalagi melarang ya, bukan mengurangi, itu benar-benar masih belum visible untuk dilakukan. Bahkan sekarang baru ada 3 negara plus EU yang sudah menerapkan pelarangan plastik sekali pakai. Dan itu 3 negara ini kecil mereka, Zimbabwe, Vanuatu dan juga Antigua Barbuda. Jadi kalau misal diterapkan di negara seluas Indonesia yang mana monitoringnya nanti harus kompleks dan lain-lain, sangat menjadi disrupsi juga bagi supply chain, itu juga menurut saya belum saatnya. Tapi memang arahnya harus diarahkan ke sana. Jadi saya lebih berat ke sepakat. Oke. Dan tambahan lagi, kenapa tadi saya bilang 2030? Karena di tahun 2019 itu dari pemerintah, kalau tidak salah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu mengeluarkan peraturan bahwa nanti 2030 itu memang diniatkan atau pemerintah berusaha melarang penggunaan plastik sekali pakai. Gitu. Ya startnya udah bagus sih buat ke depan. Ya semoga terrealisasi ya. Hidup tanpa plastik dulu. Sepakat atau tidak sepakat? Tenaga nuklir adalah solusi terbaik untuk perubahan iklim. 3, 2, 1. Sampai jatuh. Aku sepakat. Kenapa? Karena energi nuklir ini salah satu energi yang bersih dan aman. Ya banyak orang bilang, wah nuklir ini berbahaya. Contoh kayak bom Hiroshima dulu, bisa membunuh banyak orang. Tapi sebenarnya nuklir ini energi dari nuklir itu akibat dari peluruhan dari mineral yang radioaktif itu. Dan kalau kita concern pada safety-nya itu insya Allah aman. Sama seperti pesawat, kita naik pesawat itu kan aman banget sebenarnya. Cuman apabila ada kecelakaan pasti korban jiwanya banyak. Fatal. Nah, dan energi yang dihasilkan dari nuklir itu digunakan untuk memanaskan air, kemudian menggerakkan turbin yang terhubung dengan generator dan menghasilkan listrik. Sedangkan kalau kita pakai batu bara, itu terjadi reaksi pembakaran yang menghasilkan karbon dioksida. Aku sepakat, tapi kayaknya nggak bisa ngomongin tentang partikel-partikel kayak gitu. Mungkin kalau misalnya aku bisa ngarah ke ini ya, kita sebagai negara berkembang biasanya sering mengacu pada negara yang superpower kayak itu. Contohnya Amerika. Di Amerika itu kalau nggak salah di tahun 2021 dia udah nyoba riset dan juga berencana untuk di tahun 2003 itu merealisasikan hal tersebut gitu. Dan kalau nggak salah juga update-nya kemarin udah cukup diimplementasikan di Victoria sama Georgia kayak gitu. Ya mungkin itu bisa menjadi salah satu contoh energi alternatif yang bersih kayak itu yang bisa kita ikutin.
Oke, aku sepakat karena nuklir ini adalah energi yang densitas energinya, jadi sumber daya yang digunakan untuk memproduksi energinya itu paling minim. Selain itu, dari argumen kedua yaitu nuklir ini sebenarnya tidak seberbahaya bahan sumber energi lain gitu. Bahkan dari tingkat fatalitiesnya, korban kematiannya itu dibandingkan bahan batu bara itu 120 kematian per tahun per terawattnya, sedangkan untuk nuklir itu 0,01. Jadi perbandingannya 12.000 lebih berbahaya untuk energi batu bara dibanding nuklir. Sebenarnya untuk masalah nuklir ini memang cukup kompleks, banyak pro kontra, tapi aku lebih condong ke tidak sepakat kalau mosinya adalah solusi terbaik. Memang nuklir itu menjadi salah satu solusi di luar renewable energy, tapi nuklir sendiri itu tidak masuk renewable energy, tapi masuk energi baru. Jadi sebenarnya nuklir itu tidak terbarukan. Nah, kenapa aku bilang bukan solusi terbaik? Karena kalau bukan energi terbarukan, itu nanti di sekian tahun, ratus tahun kemudian pasti akan habis gitu. Beda dengan energi terbarukan, walaupun mungkin memang masih perlu dikembangkan. Nah, terus kemudian untuk nuklir sendiri, meskipun dia zero emission, ya kayak tadi Kak Hanif juga bilang itu, tapi sebenarnya dalam prosesnya dari peluruhan uranium itu tadi, dari senyawa yang radioaktif itu tetap masih menghasilkan emisi. Ya sebenarnya itu memang semuanya ada, cuma bukan berarti nuklir itu benar-benar nol gitu. Jadi untuk pertama ini aku mau meng-highlight bahwa nuklir bukanlah solusi terbaik, tapi bisa jadi salah satu solusi. Jadi lebih ke nggak sepakat. Aku walaupun geologi ya, tapi aku setuju kalau nuklir ini adalah solusi terbaik. Tapi dengan syarat memang perkembangan dari nuklir ini harus melihat banyak aspek ya. Contohnya dari negara itu sendiri. Sumber daya manusia sudah mampu belum? Persebaran jaringannya seperti apa? Persebaran listrik aja belum tentu merata. Ya. Jadi makanya butuh pengembangan yang lebih lanjut lagi, lebih advance lagi supaya nuklir ini bisa berjalan. Dan juga energi lainnya kayak fosil fuel, batu bara, jujur itu masih dibutuhkan, masih sangat dibutuhkan sekali di masyarakat. Banyak sekali kebutuhan baik itu industri, kebutuhan pokok pangan masyarakat itu masih membutuhkan yang namanya fosil fuel atau batu bara. Jadi sambil kalau misalnya di mata kuliah sendiri, mata kuliah saya yang sudah belajar ya, itu pemerintah itu sudah menerapkan kayak penurunan jumlah eksplorasi untuk minyak itu sendiri. Minyak, batu bara itu dengan renewable energy pelan-pelan dinaikin. Memang tidak bisa langsung 100% renewable energy, 100% ini turunkan minyak, nggak bisa kayak gitu. Tetap ada pembauran, penurunan dengan penaikan tertentu, dilihat dinamisnya gimana. Dilihat dulu trennya seperti apa. Tapi lama kelamaan memang Indonesia pastinya nanti akan menjadi jadi negara maju gitu ya. Amin gitu. Dari negara maju yang pastinya nanti tren situ udah terlihat bahwa bisa menggunakan nuklir, bisa efektif dalam menggunakan nuklir, persebarannya merata. Nah, itu nanti satu saat akan dititik seperti itu. Jadi makanya itu menjadi landasan kalau nuklir ini solusi terbaik di Indonesia. Iya. Oke, aku seperti biasa, jadi simpelnya adalah kalau tadi aku mention bahwa energi kita tuh 60% lebih gitu kan masih menggunakan PLTU. Tanda tanyanya adalah energi apa yang bisa menggantikan 60% itu? Nggak ada renewable energy yang lain gitu ya selain dari nuklir. Daripada buang waktu pemerintah untuk memikirkan transisi atau apa, lebih baik siapkan perencanaan untuk nuklir sendiri, bagaimana resikonya ataupun nanti implementasinya itu agar lebih efisien kita memikirkan ke depan, dan banyak permasalahan di sini tuh yang masih banyak untuk diselesaikan. Oke, dari aku sendiri tetap stick dengan tidak sepakatnya. Terlepas dari memang ada banyak manfaatnya, dan aku juga udah sempat ngobrol dengan temanku dari yang TNTF dan lain-lain. Itu memang nuklir itu menjadi salah satu solusi yang cepat. Cuma kalau misal dilihat dari sustainability-nya sendiri, keberlanjutannya, seperti yang aku bilang tadi, memang ini masih kurang sustain gitu untuk karena dia energi baru, dan terus misal untuk menggantikan fossil fuels atau yang lain-lainnya itu menurutku masih banyak proses. Tadi kita juga sudah sempat ngobrol kan dari proses-proses pemanfaatan dari fossil fuelsnya aja tuh di tengah-tengahnya itu ada banyak hal yang kalau misal itu kita langsung potong dengan energi nuklir itu pasti akan hilang gitu loh.
mau menambahkan untuk argumen sepakat. Jadi dari sisi apa namanya tadi sumber daya manusia itu juga sebenarnya dari organisasi internasional sudah ada badan yang menangani sendiri, International Atomic Energy Association. Jadi memang kalau misal sumber daya manusia kita bisa apa namanya percayalah dengan kolaborasi internasional. Lalu untuk solusi yang cepat atau tidaknya lagi dan mention mengenai bahwa energi nuklir ini bukan renewable tapi hanya baru saja, menurut saya dengan densitasnya tadi, efisiensi untuk sumber daya yang minim bisa menghasilkan energi yang luar biasa banyak, itu memang tidak terbarukan, tapi untuk keberlanjutannya akan cukup lama, bahkan mungkin bukan hanya ratusan tahun, mungkin bisa mencapai ribuan tahun. Tapi saya ini belum dapat ya data eksaknya seperti apa. Tapi memang perlu dipikirkan juga bahwa ya negara ini tuh tumbuh gitu dan kebutuhan energi tuh tiap tahun tuh akan naik gitu ya. Nggak mungkin kita bergantung ke batu bara terus tuh dengan menambang gitu ya. Dan bahkan anak geologi pun sepakat. Ya sebenarnya kalau misalnya di start dari sekarang kan memang kebutuhan bangsa Indonesia itu pasti naik ya. Iya, Penduduknya aja iya, eksponensialnya naik gitu. Dan- Jadi makanya daripada nanti makin bumi makin rusak karena tambang menambang ya, walaupun secara pribadi ya masuk gitu, tapi ya tetap harus nuklir itu harus dikembangkan ya demi anak cucu saya juga dong. Anak cucu kita juga kan. Betul ya. Oke. Sepakat atau tidak sepakat? Pemerintah harus berinvestasi lebih banyak pada energi baru terbarukan dibandingkan energi fosil. 3, 2, 1. Saya sepakat karena memang untuk saat ini concernnya itu memang ada di keberlanjutan lingkungan hidup dan juga keberlanjutan energi sekaligus. Nah, untuk menjaminnya maka kita perlu energi yang tidak merusak lingkungan. Oleh karena itu energi baru terbarukan yang ramah lingkungan ini menjadi solusi. Tetapi memang di sini untuk lebih banyak nih ada concern juga dari masalah data. Saya kurang tahu apakah investasi untuk fosil ini masih memerlukan jumlah yang sangat besar atau tidak dalam operasionalnya dibandingkan investasi dalam operasional sekaligus R&D dari energi terbarukan saat ini. Ya mungkin kalau misalnya tadi ada kata kuncinya dibandingkan kayak gitu ya, dibandingkan dengan energi fossil fuels kayak itu, aku sepakat kalau misalnya kita emang harus mulai berfokus kepada yang namanya energi terbarukan kayak itu, dimana emang semua manusia membutuhkan kehidupan yang keberlanjutan dan juga itu didukung dengan pola hidup maupun resource yang mendukung untuk hidup berkelanjutan tadi kayak gitu. Aku tidak sepakat karena sebenarnya kebutuhan minyak kita tuh masih banyak. Ya. Masih sangat banyak. Indonesia sendiri tuh hanya mampu memproduksi sekitar 600.000 barel per hari. Sedangkan kebutuhan kita tuh sekitar 1.600.000 atau 1.800.000 barel per hari. Nah, yang kita perlukan adalah bagaimana cara mengambil minyak dari sumber-sumber minyak agar bisa maksimal. Karena yang saya tahu ada 3 cara, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Dan sekarang kita lagi masuk di cara primer, yaitu hanya mengangkat minyaknya dari sumur. Kemudian yang kedua, cara sekunder adalah memberikan tekanan uap ke minyak agar minyaknya naik ke atas. Dan yang terakhir adalah cara tersier. Nah, cara tersier ini memang belum banyak dilakukan di Indonesia, yaitu menggunakan enhanced oil recovery. Nah, enhanced oil recovery ini sangat potensial untuk meningkatkan produksi minyak di Indonesia, dan sebaiknya pemerintah investasi ke arah sana. Ya. Kalau aku sih sebenarnya dibandingkan untuk ke renewables lebih fokus ke transisinya terlebih dahulu. Faktanya banyak ketika memang dilakukan investasi ternyata lucknya itu adalah di cost operasional dan cost penjualan dari renewable energy gitu ya. Bahkan biomass pun masih tarik ulur dengan harga pembelian dari PLN gitu ya, dan itu nggak visible dan tidak menarik bagi investor. Tapi nyatanya adalah kita meyakini gitu, saya meyakini bahwa renewable adalah masa depan. Tapi bagaimana kita jalan untuk menuju sana itu tuh butuh adanya satu akses, yaitu transisi energi. Nah, investasi di transisi energi itu yang menurut aku paling penting. Terus tuh infrastruktur, bagaimana insentif diberikan ketika orang melakukan bauran energi di situ gitu ya, supaya orang mulai bergairah gitu ya untuk melakukan transisi. Lagi-lagi gitu ya, ingat bahwa kita tuh negara kepulauan, misal adalah tujuan dari renewable energy itu adalah untuk menurunkan emisi karbon. Nggak mungkin ketika memang biomass investasinya misal di Pulau Jawa itu dikirimkan ke Maluku. Cost dari
biayanya berapa, terus tuh misalnya adalah emisi karbon yang dihasilkannya itu berapa, itu nggak masuk akal. Jadi saya lebih fokus ke transisi energi ataupun ke energi storage sih menurut aku. Oke, dari aku sendiri juga tidak sepakat kalau misal investasi ini dikasih lebih besar ke renewable energy daripada ke fossil fuels. Pertama, aku mau highlight tentang transisinya dulu. Kalau misal langsung dikasih investasi secara besar-besaran, itu tuh kita yang awalnya udah terlalu nyaman dengan fossil fuels, tiba-tiba langsung dikasih investasi tuh untuk perubahannya itu akan shock gitu. Dan malah jadi nggak optimal. Bener, kita harus nyiapin dulu infrastrukturnya, gimana caranya kita mau transisi, baru nanti setelah itu bisa diberikan investasi yang memang optimal untuk mengusahakan renewable energy-nya itu. Oke, saya tidak sepakat ya kalau investasinya lebih besar ke arah renewable energy, karena kita tahu ya dari minyak mentah aja itu dapat disuling itu menjadi banyak. Yang paling ringan itu bisa jadi LPG dan segala macam buat dan paling berat pun yang ada unsur CHOSN pengotornya banyak pun bisa jadi tar, itu aspal. Jadi masih banyak sekali kebutuhan yang membutuhkan minyak, itu masih banyak sekali. Jadi ketika mungkin ada renewable energy yang bisa misalnya kompor listrik gitu, itu hanya mengcover salah satu dari semua yang dibutuhkan oleh minyak. Bisa nggak itu jadi aspal atau nggak bisa? Dari satu bahan bakar sudah bisa makanya fokus geologis itu juga ada di bagian eksplorasi kalau di sini eksplorasi minyak dan gas. Jadi jujur di Indonesia ini ada banyak sekali cekungan-cekungan yang di dalamnya itu berpotensi itu terdapat reservoir yang mengandung minyak. Nah, disitulah kita sebagai geologis itu harus mengeksplorasi, dan biayanya itu nggak murah. Dan jadi lebih baik pemerintah untuk berinvestasi ke arah sana supaya kebutuhan minyak itu makin terpenuhi, karena ya pertumbuhan penduduk tadi yang secara exponentially growth-nya gitu tinggi gitu. Makanya untuk logika saja, jika kita misalnya naik pesawat dari pulau A ke pulau B di Indonesia aja, kemudian dengan bertambahnya penduduk pasti ada traffic yang lebih besar kan. Jadi nanti butuh aviation fuel turbine yang lebih besar, minyak yang lebih banyak, butuh itu. Mungkin ya setuju dengan transisi tadi pelan-pelan, namun investasi yang besar terhadap itu tuh saya tidak sepakat. Oke, maybe I have another point of view gitu ya, karena kalau tadi teman-teman ngomongin teknis in detail kayak itu, tapi kalau aku lebih concern ke bagian sebenarnya apakah dari sini pemerintah tuh mau berusaha untuk menyeimbangkan gitu, membuat pemerataan dari tingkat kemampuan ekonomi dari masyarakat kayak gitu. Karena kalau misalnya kita lihat ketika pemerintah mencoba untuk investasi di tambang kayak itu, kita lihat di situ pemainnya, aktornya itu sudah sangat besar dan kuat kayak gitu, sehingga muncullah oligarki yang incumbent dan seterusnya. Dan ternyata sektor lain itu ketika sebenarnya di sektor lain itu potensial untuk diratakan kayak itu, maksudnya ada keseimbangan entah itu sosial dan politik ekonominya, makanya akan lebih baik ketika misalnya juga diratakan gitu, maksudnya memberikan investasi yang lebih balance ke another aktor kayak gitu. Baik, saya bertahan juga dengan mosi sepakat karena meng-highlight 3 kata kunci. Yang pertama adalah ini pemerintah berinvestasi, yang kedua mengenai dibandingkan, jadi investasi ke investasi sumber daya energi yang terbarukan dengan energi yang tidak terbarukan, energi fossil fuel, dan juga yang ketiga tadi ada mengenai research and development. Jadi yang pertama untuk pemerintah berinvestasi. Nah, ini kan kalau konteksnya pemerintah, jadi memang tadi sebagaimana yang banyak tadi udah sebut bahwa aktor-aktor besar sudah bermain di sektor perminyakan dan gas. Jadi saya rasa investasi itu sudah tidak terlalu diperlukan lagi oleh mereka karena mereka bisa berdikari. Lalu yang kedua dari sisi perbandingan, jadi lebih baik memang digelontorkan ke energi terbarukan saja. Karena tadi seperti Mas Hanif bilang tadi, sekarang Indonesia harus bergerak ke arah tersier dalam pengambilan minyak tadi ya, cara tersier. Nah, tapi apabila cara tersier itu sudah eksploitasi juga dalam pengeboran minyak, apakah itu kita harus bergerak ke mana lagi gitu? Apakah nanti kebutuhan-kebutuhan yang awalnya dari minyak kita mau ganti jadi apa? Terus yang ketiga mengenai research and development. Nah,
cost yang paling besar tadi juga dimention untuk dari Mas Dwayne itu dari geologi sendiri cost yang besarnya adalah eksplorasi untuk menemukan sumber minyak baru. Nah, untuk research and development ini cost-nya memang besar. Jadi saya juga berharap ketimbang mengeksplorasi dengan cara baru kembali sumber minyak itu, alangkah lebih baiknya untuk dialihkan ke sumber energi yang terbarukan agar nanti kita nggak usah bingung lagi cari cara eksplorasi baru lagi atau cara bikin energi yang dari objek yang baru lagi gitu. Oke. Tapi kalau misalnya saya point of view-nya adalah sebagai orang bank, saya mau menginvestasikan ke proyek renewable energy dan ternyata secara benefit saya nggak mendapatkan keuntungan apa-apa. Berarti secara tidak langsung berarti saya ikhlas beramal giat bekerja untuk ngasih itu atau bagaimana kira-kira? Karena subjeknya tadi adalah pemerintah, maka pemerintah harusnya memang orientasinya bukan profit, tapi memang keadilan kesejahteraan masyarakat. Sepakat atau tidak sepakat? Pemerintah harus mempercepat penutupan seluruh PLTU batubara sebelum 2050. 3, 2, 1. Oke, sepakat karena menurut saya 2050 adalah waktu yang panjang. Menurut saya cukup untuk transisi energi ke energi terbarukan, sehingga salah satu hal yang paling krusial untuk dilakukan dalam transisi energi adalah memastikan bahwa sumber daya energi yang kotor itu sudah ditutup. Ya, tentu sepakat ya. Tadi kita misalnya di tahun ini 2024 gitu ya, kebijakan COP28 itu sudah kemarin gitu ya, ada beberapa target yang sudah disebutkan dan salah satunya adalah untuk mencapai net zero emission gitu ya. Artinya adalah kalaupun misalnya di tahun 2050 ini tidak tercapai, artinya selama ini pemerintah kerja apa gitu kalau misalnya kayak gitu, dan kita pun ngapain gitu ya selama ini tidak memikirkan bagaimana solusi yang terbaik untuk bangsa ini. Sepakat karena di tahun 2050 artinya Indonesia sudah 100 tahun merdeka dan cita-cita kita sudah menjadi negara maju kan. Dan tentunya dengan pemikiran maju kita juga lebih sayang lingkungan, kemudian memanfaatkan sumber daya yang terbarukan dan tentunya bersih, seperti itu. Dan kita juga bisa bahas tentang nuklir, itu bisa digunakan, dan sekarang pun biodiesel itu yang sedang gencar-gencarnya digunakan adalah B35. Artinya 65% diesel dan 35% biodiesel, dan nanti semoga bisa 100% biodiesel. Oke, ya, aku tidak sepakat karena mengingat mungkin pertimbangan tadi untuk mencapai Indonesia emas dan seterusnya, tapi di sisi lain kita perlu concern juga terhadap bagaimana orang-orang yang selama ini itu menggantungkan hidupnya di sektor tambang kayak itu, entah itu masyarakat mungkin dari pegawai, mungkin dari pekerja kerasnya sampai hingga yang atas kayak itu. Tapi di sisi lain kalau misalnya emang pemerintah, tapi kalau misalnya di konteksnya adalah besar-besaran, itu adalah sebuah konsep yang kurang equal kayak gitu. Ketika misalnya kita memperhatikan masyarakat di sana, karena ketika kita para pekerja ini bisa aja hanya tadi menggantungkan hidupnya, dan ternyata dia tidak bisa mengikuti perkembangan zaman di tahun 2050. Mungkin nanti ada transisi energi dan seterusnya, kita harus beradaptasi dengan era digital. Apakah mereka ini yang pekerja keras bisa sustain, bisa bertahan, bisa adaptasi dengan hal tersebut, kita belum tahu kayak gitu. Mungkin itu sih. Oke, dari aku tidak sepakat juga, karena kalau aku melihatnya ini adalah double job. Kalau misal benar-benar menutup itu sebesar-besarnya secara seluruhnya, tadi kan disebutkan seluruhnya. Karena berarti kalau satu tutup, kita harus mengusahakan satu renewable energy atau energi pengganti untuk menggantikan itu. Jadi kayak setiap ini tutup, ini harus naik juga begitu. Nah, dan kalau di pandanganku sendiri untuk berarti sekarang 2024 menuju 2050 itu waktunya cukup panjang, tapi bisa juga relatif jadi dilihat singkat juga gitu loh untuk mengerjakan dua job itu. Oke, kita tahu bahwa batu bara itu energi yang murah. Iya. Ini murah. Dengan energi yang murah ini kita bisa membuat mengkompres suatu energi sumber energi banyak dari batu bara tertentu itu dengan batu bara. Jadi kalau sampai 2050 itu harus ditutup semuanya, saya nggak setuju.
Jadi kalau ditutup mungkin demi transisi oke. Cuma 2050 harus ditutup itu sepertinya ada hal yang hampir bukan mustahil dilakukan, tapi sangat sulit dilakukan. Karena di Eropa saja itu batu bara sepertinya dipakai lagi karena faktor perangnya itu kan. Nah, jadi dipakai lagi tuh. Jadi ya tidak mungkin menutup kemungkinan bahwa batu bara ini masih akan tetap dibutuhkan sampai tahun 2050. Namun kalau misalnya untuk perkembangan renewable energinya benar-benar pemerintah benar-benar serius, ya why not gitu. Yang saya tidak setuju ini harus ditutup pada 2050. Seandainya 2050 nanti itu belum ada energi yang benar-benar menggantikan kebutuhan yang dari batu bara, itu seperti apa gitu, nggak make sense gitu untuk kebutuhan energinya, itu timpang jadinya berdasarkan banyaknya jiwa yang membutuhkan energi dan sumber energi yang dipakai itu tidak bisa mencukupi jumlah juta jiwanya gitu. Jadi makanya saya tidak sepakat. Oke, aku mau nanggapin terlebih dahulu. Mungkin tadi konteksnya adalah penutupan PLTU ya. Dan cuman tadi secara respon ada yang bilang bagaimana keberlanjutan dari pertambangan gitu ya. Dan aku tertarik tadi berbicara masalah sosial dan pekerja gitu ya. Bagi aku sih sebenarnya bukan jadi masalah pemerintah, tapi malah membebankan masalah itu adalah masalah manajemen industri tambangnya. Kenapa tidak memikirkan kesejahteraan si pekerjanya ini untuk memikirkan bagaimana nanti bisa bekerja di sektor yang lebih baru, misal seperti itu. Terus yang kedua adalah kenapa dari industri tambangnya sendiri tidak memikirkan bagaimana untuk memikirkan keberlanjutan eksistensi dari bisnisnya itu sendiri. Yang poin yang kedua sebenarnya tidak bermaksud untuk menutup industri tambang, tapi adalah menutup dari PLTU. Karena tambang sendiri adalah salah satu anugerah dan Indonesia punya kekayaan yang luar biasa, termasuk batu bara tadi. Tapi mungkin saya boleh saran bahwa batu bara itu bisa dijadikan energi baru, yang itu dimanfaatkan secara singgasnya itu menjadi dimethyl ether pengganti LPG, yang saat ini LPG masih impor di Indonesia. Saya juga masih bertahan dengan masih sepakat karena meng-highlight tadi yang saya sepakat, tapi saya juga cukup sepakat dengan argumen dari Mas Alsa tadi mengenai transisi berkeadilan. Memang dalam memastikan transisi kita dari energi batubara ke energi baru terbarukan, kita harus juga menjamin bagaimana transisi ini berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Salah satunya adalah pekerja di tambang dan juga PLTU. Dan itu menurut saya hal ini tetap realistis karena 2050 itu sudah kita ganti generasi produktif dari pekerja tambang yang dulu mungkin di tahun ini masih pekerja tambang, nanti kita sudah ganti generasi dan itu juga memungkinkan di waktu itu untuk kita melakukan transisi ke pekerjaan baru, green jobs, pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan lingkungan dan energi terbarukan itu. Terus sudah sih itu masih sepakatnya. Sepakat atau tidak sepakat? Pajak kendaraan pribadi harus dinaikkan. 3, 2, 1. Ini beneran ya, kayaknya bener ya, nggak FOMO nih. Oke. Sepakat, karena untuk pembangunan di negeri ini memang sumber utamanya salah satunya dari pajak. Nah, pajak yang besar itu datangnya dari pajak kendaraan. Kendaraan sendiri, kalau misal kendaraan pribadi ini bawa tadi seperti mosi pertama di electric vehicle, bawa banyak emisi dan juga dampak buruk, kemacetan dan lain-lain. Oleh karena itu ketika kita naikkan pajak, masyarakat jadi punya disinsentif, jadi nggak mau beli kendaraan pribadi, duit pajaknya dibuat bangun transportasi umum. Sepakat. Kenapa? Yang jelas tentunya pajak itu harapannya digunakan untuk membangun infrastruktur. Tapi juga harus diperhatikan infrastruktur di rural area. Artinya transportasi umum. Apabila nanti masyarakat di rural area tidak mampu membeli motor karena pajaknya terlalu tinggi atau mobilnya terlalu tinggi, ada solusi transportasi lain yang bisa digunakan oleh mereka untuk melakukan mobilisasi dirinya sendiri gitu. Mau ke kota atau kemana, yang penting ada model transportasi yang bisa digunakan. Ya, aku sepakat karena mungkin kalau kita lihat pajak ini adalah sebuah bentuk dari hak pemerintah gitu ya dan kewajiban atas rakyatnya, yang mana pemerintah juga berharap ketika tadi ada tujuan untuk dekarbonisasi, untuk
pemerataan akses akomodasi mungkin, dan juga tapi pemerintah juga harus diimbangi dengan kewajibannya untuk memberikan pelayanan yang sangat baik kepada rakyatnya gitu. Mungkin kalau misalnya kita lihat gitu ya, kemarin juga habis panas-panasnya gitu, di mana sebenarnya kalau kita lihat dari negara yang sangat sejahtera gitu, di Norwegia atau Swedia, mereka memiliki pajak yang sangat tinggi, bahkan 50% lebih gitu. Nah, dari situ kita bisa berkaca gitu. Tapi di sisi lain, pemerintah juga harus komitmen gitu untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Jangan sampai ya, karena mungkin kalau misalnya kita lihat dinamika politik di Indonesia yang masih banyak korupsi dan seterusnya, jangan sampai pajak ini malah untuk dikorupsi dan memberikan kesejahteraan hanya untuk orang-orang tertentu. Mungkin salah satunya adalah pejabat kayak gitu. Oke, jadi saya sepakat ya, karena itu jujur logikanya dapat menunjukkan kesenjangan juga. Jika ada banyak orang yang mampu untuk membayar pajak yang lebih tinggi untuk kendaraan mereka, mobil mungkin, atau kendaraan motor, dan itu yang pastinya yang pajak tinggi itu akan dialihkan ke kendaraan-kendaraan yang umum gitu. Nanti jika pemerintah bisa mengerjakan, bisa merencanakan dengan baik, maka area-area yang agak remote gitu seperti di desa itu pasti ada banyak akomodasi buat transportasinya. Nah, dan itu juga bisa menambah lapangan pekerjaan dong, mungkin untuk supirnya dan segala macam, itu pasti menambah lapangan pekerjaan juga. Jadi sepakat buat menaikkan pajak. Oke, dari aku juga sepakat. Jujur sering lihat juga kayak di platform X atau Instagram dan lain-lain, kalau mungkin teman-teman lihat itu sempat viral, ada perempuan yang ngupload foto terus kayak, ini kenapa ya kok macet banget dengan kondisi dia sendirian di dalam mobil itu. Jadi menurutku pajak ini adalah salah satu cara dari pemerintah untuk kayak ayo mikir untuk beli kendaraan pribadi dan mulai beralih ke kendaraan umum atau kendaraan lain yang lebih sustainable lah, maksudnya lebih ramah lingkungan kayak gitu. Oke. Ini boleh diganti nggak ya? Saya mau merubah suara saya. Tadi dari saya jadi tidak sepakat. Pertama adalah setelah melihat polemik di negeri ini yang banyak korupsi, jadi saya khawatir untuk awalnya membuat Salah satu faktor perubah suara. yang awalnya mau ikhlas memberikan serpihan uang untuk negara, pembangunan negara, jadi saya berpikir bahwa wah nanti malah salah masuk lubang nih gitu ya uang saya. Terus yang kedua adalah tadi kuncinya adalah infrastruktur untuk transportasi umum ya. Tapi saya lihat bahwa transportasi umum kita itu tuh masih di Jakarta dan belum ke daerah, sedangkan sumber dari perekonomian itu adalah di desa dan basis ekonomi kita tuh UMKM. Kalau misal pajaknya dinaikkan berarti harga bahan pokok tuh akan naik. Dan aku memikirkan keberlangsungan masyarakat desa sih gimana bakal berteriak, dan transisi ke jangka panjang untuk membangun infrastruktur sampai ke desa itu transportasi saya rasa butuh ratusan tahun kayaknya. Puluhan tahun atau ratusan tahun, jadi kayak aku nggak setuju sih. Justru kita orang-orang muda ini yang harus berpikir kayak gitu. Iya. Makanya biar mempercepat waktunya, kita kalau jadi pejabat atau dimasuk di pemerintahan yang kayak gitu. Nah, itu dia. Kita harus memikirkan itu, gimana cara bahan pokok tidak naik, akomodasi kesananya seperti apa. Makanya dilancarkan infrastrukturnya supaya bisa nanti sampai desa itu lebih accessible lah buat orang-orang gitu. Harapan aku sih sebenarnya tuh dari background visible ya, secara ya dia lebih dekat dengan pemerintahan dan dia kalau bisa mungkin merekrut beberapa ahli gitu ya. Bagaimana untuk melakukan percepatan. Ya, yang sangat disayangkan adalah ketika masuk pemerintahan kebanyakan adalah orangnya tidak berkapabel gitu ya secara keilmuan, yang akhirnya itu jadi stuck gitu dari situ. Jadi sebenarnya ketika masyarakat desa itu tadi concernnya kan ketika pajak kendaraan naik, takutnya bahan pokok naik. Yes. Tapi pajak kendaraan ini kan hanya satu kali dikenakan pada awal dan juga mungkin 1 tahun sekali pajak plat. Nah, itu menurut saya tidak terlalu signifikan untuk menambah biaya bahan pokok sehari-hari karena memang pajaknya hanya dikenakan secara jangka panjang gitu. Dan yang terjadi menurut saya yang signifikan adalah pengurangan jumlah kendaraan pribadi yang ada di kota terutama. Jadi masyarakat makin kurang ada insentif untuk membeli kendaraan pribadi sehingga mau nggak mau memanfaatkan transportasi umum. Nah, transportasi umumnya memang belum siap. Salah satu faktornya adalah kalau dari finansial tadi karena memang uang pajaknya mungkin bisa perlu
lebih lagi dari salah satunya pajak kendaraan. Yang kedua, ketika masyarakat ini memang nggak punya akses ke kendaraan, jadinya mereka itu punya kemarahan untuk menuntut transportasi umum itu. Jadi menurut saya pajak kendaraan ini ketika dinaikkan itu akan menjadi satu bola panas gitu untuk menggolkan. Aku mau nanggapin deh, menarik gitu ya tadi bahasannya. Cuman sebenarnya akar masalahnya itu adalah pembelian masyarakat terhadap kendaraan atau industri kendaraan yang itu dilegalkan untuk produksi, tidak adanya pembatasan dari pemerintah maksimal untuk produksi kendaraan di Indonesia gitu. Kalau bagi aku sih sebenarnya akar masalahnya adalah perizinan dari pemerintah itu sendiri harusnya punya tegas ya, bagaimana industri kendaraan ini maksimal bisa tiap tahun memproduksi berapa. Dan itu mungkin adalah salah satu hal yang itu bisa dipertimbangkan oleh pemerintah gitu, dibandingkan kita membebankan ke misalnya tuh ke masyarakat ya, yang itu secara notabene kita tuh masih berkutat di harga bahan pokok. Mungkin kemarin kenaikan pun adalah jadi polemik juga gitu ya, termasuk adalah akses dari lingkungan kita ataupun wilayah desa kita tuh sangat butuh percepatan akses untuk mengirimkan bahan hasil pertanian mereka ke kota gitu, dan butuh kendaraan gitu yang secara murah sih menurutku. Dan itu menurut saya aku tanggapi lagi, ketika kita menaikkan ketika kita membebankan ke masyarakat dengan pajak kendaraan naik, maka demand-nya berkurang kan, jadi masyarakat kurang mampu untuk membeli kendaraan karena pajaknya mahal. Dan itu dari sisi demand-nya akan direspon dengan pabrik itu akan mengurangi produksinya, karena ketika makin banyak produksi tapi sedikit pembeli, maka cost yang ditanggung akan lebih besar untuk operasional, tapi nggak ketutup nih sama penjualan gitu. Maka sekali lagi saya masih sepakat dengan mosi ini. Oke, mungkin nambahin dari Mosi sepakat juga. Oke. Tadi terkait pajak ya, setahu aku sendiri yang aku lihat, kalau misal kendaraan pribadi itu kita lebih banyak dari menengah ke atas gitu loh. Dan kalau misal itu kena pajak, otomatis tuh bisa juga menurunkan kesenjangan. Karena kan mereka otomatis jadi kayak marah. Terus habis itu naik kendaraan umum, otomatis kita semua jadi lebih merata aja, dan pajaknya bisa dimanfaatkan untuk yang lain-lainnya gitu. Apalagi Indonesia ini udah masuk yang dalam 10 tahun terakhir kan infrastruktur Indonesia kan naik banget ya. Dari zamannya presiden kita. Dengan itu infrastruktur di jor-joran gitu. Jadi kedepannya dengan berharap juga infrastruktur di Indonesia itu ditingkatkan lagi. Mungkin untuk akses jalannya dan yang lainnya itu juga lebih ditingkatkan supaya nanti mempermudah juga buat kendaraan umum ini itu bisa dilaksanakan secepat mungkin, direalisasikan secepat mungkin. Gitu. Jadi mendorong juga sih. Kita Menarik sih. Ya. Oke.